Ketika cinta itu pergi, hanya keikhlasan dan kesabaran yang akan menantikan kedatangannya kembali. Dalam rindu yang tak pernah terhenti untuk mengharapkan sebuah pelukan dan setetes air mata. Rasa sepi yang terus menghantui langkah tegak dalam diri bersama gelapnya malam ditabur kilaunya bintang kejora. Langkah kaki dari arah belakang punggungku dan tangan hangatnya melingkari pelupuk hati dan jiwaku. Sambil mata melihat ke atas langit, ia bernyanyi dengan suara kecil di telingaku. Lagi dan akhirnya aku sendiri lagi, karena kekasihku yang pergi meninggalkan sejuta kerinduan yang masih terpendam. Seperti itulah nyanyian yang kudengar dari mulutnya. Lalu aku pun memberontak agar terlepas dari pelukan hangat itu dan bertanya, "Sedang apa kau kemari? Bukankah kau seharusnya bersiap-siap untuk besok yang akan kembali ke Bandung?" Dengan suara yang sedikit berat ia menjawab, "Aku sudah selesai membereskan semua pakaian ke dalam ranselku. Mengapa kau terlihat sangat murung? Kau tak suka aku pergi lagi?" Pertanyaan yang bodoh menurutku, dan aku pun menjawab dengan emosi, "Jelaslah. Aku tak mau kau pergi lagi meninggalkan aku bersama rasa sunyi ini yang membuatku tak dapat berbuat apa-apa karena memikirkan keadaanmu di sana. Tanpa kau memberikan kabar sedikit pun kepadaku." Melihat aku yang menangis, ia pun langsung membalikan badanku dengan paksa dan memelukku, membiarkan aku mendengarkan detak jantungnya yang melaju begitu kencang dengan sekuat hatinya yang hampir menyisakan nafsuku tanpa kubalas peluknya. Beberapa detik kemudian, ia melepaskan pelukan itu dengan tangan yang masih memegang keras kedua bahu dan melihat wajahku yang basah karena air mata. Lalu ia memberikan kecupan manis di keningku yang membuat perasaanku tenang. Kemudian ia juga memberikan kecupan hangat di bibirku. Lalu aku pun terbuai dan mencoba menikmatinya dengan mata yang tertutup. Ciuman pertama yang selama ini kunantikan sebagai pembuktian ketulusan hatinya kepadaku. Meski sulit diungkapkan dengan kata-kata tentang perasaanku saat ini, aku membuka mataku perlahan-lahan dan melihat wajahnya yang terlihat sangat dekat dengan wajahku. Lalu aku memandangi wajahnya yang selalu menghiasi bayangan di setiap langkahku. Aku pun mengecupkan bibirku kembali ke bibir hangat dan manis itu untuk membalas perasaan yang membuatku nyaman sekaligus mengucapkan terima kasihku dari hati yang terdalam. Saat itu, aku merasakan ketenangan hati serta jiwaku seperti bumi berhenti berputar di tengah malam yang sunyi, menyaksikan kami bersatu dalam cinta yang putih, seputih kilaunya bintang kejora malam ini. Kemudian terdengar suara tawa kami yang telah menyadari semua kejadian romantis yang sedang berlangsung. Tawa itu pun berhenti dan aku mengatakan, "Terima kasih dan aku percaya kepadamu. Aku tak akan melupakan momen ini because I love you so much my baby." Ia pun membalasnya, "I love you too. You are my life and my death." Kami pun pulang ke rumah masing-masing karena malam yang panjang ini semakin larut dengan jantung.
jantung yang berdebar-debar, dan perasaan yang seperti melayang di udara. Tak terasa, azan subuh pun membangunkan tidur yang menghapuskan mimpi indahku. Kudirikan sholatku dan selesai. Aku bergegas mandi agar aku tak telat untuk mengantarkan sang pujaan hati pergi ke terminal. Dengan perasaan yang tak menentu, aku pun tetap berangkat. Karena entah mengapa aku yakin aku akan merasakan kesepian yang tak berujung setelah ia pergi untuk waktu yang tak menentu. Di depan bus kami yang sering saling memandang satu dengan yang lainnya, seperti sedang ada awan mendung di atas kepala kami. Aku yang tak tahu mengapa aku harus sesedih ini, padahal jarak kami tak begitu jauh. Dan rasanya seperti aku tak akan pernah ada kesempatan berjumpa lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba mengikhlaskan kepergiannya. Bus itu pun mulai bergerak jauh membawa permata hatiku yang semakin jauh ia melaju kilaunya. Akan tetapi, kau akan tetap dalam hati dan pikiranku. Tak menyangka, air mata pun membanjiri pipi dan senyumanku. Aku pun melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan untuk orang yang aku cintai. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Lalu, sudah 2 tahun aku bersama rasa sepi dan sunyi. Menghabiskan hidup tanpa seseorang pun, yang aku pun tak tahu di mana letak hati dan pikiranku ini. Tanpa kabar, ataupun sepucuk surat di tanganku. Di siang hari, aku yang sedang tertidur pulas dibangunkan oleh temanku. Ya, temanku yang akan memberikan kabar. Ia tampak sedih dan badannya bergemetar. Lalu aku pun bertanya, "Ada apa? Mengapa kau terlihat akan menangis? Katakanlah sekarang juga." Dengan berat hati ia pun mengatakannya. Dia sudah pulang. Aku pun bertanya lagi, "Dia siapa?" Ia menjawab kembali, Dia yang kau tunggu hingga 2 tahun ini." Aku yang terkejut tanpa berbasa-basi dan bertanya, "Apa? Di mana dia sekarang?" Karena tak mampu untuk berkata-kata, ia pun menunjuk ke arah luar jendela yang tertuju pada satu rumah. Tanpa bertanya sepatah kata, aku pun langsung bangkit dan berlari ke arah rumah itu. Sesampainya di rumah itu, aku langsung membuka pintu dan melihat seorang yang amat kurindu itu sedang duduk bersama gadis lain. Dengan pakaian serba putih, ayah dan ibuku menyuruhku duduk di samping gadis itu, lalu memperkenalkannya. "Perkenalkan, ini Aisyah, istri dari Rifki." Dengan perasaan yang teramat kaget sekaligus shock berat. Dengan apa yang aku dengar barusan, aku pun langsung berjabat dengan gadis itu. Dan tentunya aku berpamitan untuk kembali ke kamar.
tanpa kulihat orang yang mempermainkan perasaanku saat ini. Sampainya di kamar, dengan muka sudah berlumur air mata, ditambah dengan pucat, aku pun melihat temanku yang wajahnya sudah dibanjiri oleh air mata. Tanpa sadar, aku pun jatuh tak sadarkan diri. Sesadarku, aku di tempat yang tak ku kenal dengan infus di tanganku, dan aku langsung bertanya, "Di mana aku?" Seseorang menjawab, "Kau sedang di rumah sakit, dan ini ada titipan, surat serta bunga untukmu cantik." Suster itu pun memberikan surat, lalu langsung pergi tanpa sempat ku berterima kasih. Surat beramplop pink. Ya, lalu ku baca dengan hati-hati. Isi suratnya seperti ini. "Dear Mawar, aku tak tahu harus mengatakan apa kepadamu setelah kulukai lahir dan batinmu. Kata maaf pun tak sanggup kukatakan kepadamu, begitu naibnya diri ini. Aku hanya dapat mengucapkan rasa terima kasihku dari lubuk hatiku untuk kesetiaanmu yang teramat panjang menungguku. Dengan segenap hati dan jiwamu, tak terpikir di benakku sedikit pun untuk menyakitimu. Tapi apa dayaku yang tak dapat melawan takdir yang telah diciptakan untukku. Lihatlah kenyataan yang ada, bahwa hati dan jiwa kita tak bisa bersatu lagi. Jangan putus asa dan kejarlah impianmu setinggi mungkin. Aku akan selalu mendoakan untuk kebahagiaanmu dan memohon ampunan karena aku telah melakukan dosa yang terbesar kepadamu. I am sorry so much and goodbye." Air mataku pun mengalir dengan deras, bagai rintikan air hujan yang tak dapat terhentikan, melepaskan kesetiaan dan penantian panjang yang terbalas dengan sebuah pengkhianatan cinta putih ini. Kini ku bertekad untuk menuruti apa yang diinginkan cinta ini, dan menghadapi semua kenyataan takdir yang diciptakan Tuhan untuk kebahagiaanku dan kebahagiaannya, sebagai tanda kasih yang terlihat atas keikhlasan dan kesabaran yang kupendam dalam anugerah terindah dengan senyum abadiku.